Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Langgar Winongan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengajian kita masih lewat link YouTube ya. Cuman tidak kita tambah ayat, ngulangi lagi ayat 189 dan ayat 190, tapi tidak ngulangi tafsir Jalalain, namun menambah keterangan dari tafsir yang lain. Yang pertama adalah dari tafsir Al-Qurtubi, yang kedua adalah tafsir dari Nasir Sa'di. Nah, baik ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, di ayat 18 dan 190 kita baca lagi ya. Huwa dialah Allah alladzi yang khalaqa, telah menciptakan kum kalian semuanya min nafsi wahidah, dari jiwa yang satu yaitu Adam. Wa ja'ala, dan dia menjadikan, tafsir jalalnya khalaqa, menciptakan, minha, dari jiwa yang satu tersebut, zaujaha, pasangannya, liyaskuna, agar dia Adam itu tenang, ilaiha, kepadanya, kepada Hawa. Nah, ya'lafuha ya, sudah nyamanlah Adam kepada Hawa. Falamma taghasyaha, nah ini yang saya tambahkan tafsir Nasir Sa'di. Kalau Jalalain memang mengesankan falamma taghasyaha, maka tatkala Adam mencampurinya, jama'aha ya, menggaulinya, menggauli Hawa, hamalat hamlan khafifan, maka Hawa itu mengandung dengan kandungan yang ringan, maksudnya masih nutfah. Famarrat bihi, lalu berlalu dengan nutfah tersebut. Falamma athqalat, maka tatkala menjadi berat kandungannya, da'awa, keduanya itu berdoa, maksudnya Adam dan Hawa berdoa Allah kepada Allah, Rabbahuma, Rabb keduanya, la in ataitana, sungguh jika engkau memberi kepada kami ya Allah solihan, anak yang sehat, yang sempurna, lanakunanna minasyakirin, sungguh kami termasuk orang yang bersyukur. Nah, itu tafsir Jalalain, di mana tafsir Jalalain itu mengatakan falamma tahusyaha, maka tatkala dia mencampurinya, itu masih mengesankan itu Adam. Nah, di sini kami ingin menyampaikan pembandingnya tafsir yang lain, yaitu tafsir Nasir Sa'di. Nah, Syekh Nasir Sa'di itu pandangannya itu di dalam ayat 189 ini ada intikal. Ada intikal, ada peralihan dari nauk jenis Adam, nauk orang tertentu ya, dari Adam dan Hawa, intikal dari nauk ke jenis, itu istilahnya Nasir Sa'di. Jadi bagian pertama itu memang cerita perihal Adam dan Hawa, yaitu Allah ciptakan Adam, kemudian Allah ciptakan dari Adam itu pasangannya. Nah, itu memang nauk, maksudnya jenis Adam dan Hawa, person tertentu. Tapi ketika falamma tahasyaha, menurut Syekh Nasir Sa'di, itu terjadi intikal, peralihan yang awalnya cerita mengenai Adam dan Hawa beralih ke bahwasanya yang falamma tahasyaha itu cerita mengenai keturunan Adam. Jadi bukan mengenai Adam. Nah, ini terjadi pada keturunan Adam, bisa siapa saja, makanya dinamakan intikal, perpindahan min nau ya, dari person tertentu ke jenis manusia siapa saja. Bisa si A, si B, si C, dan seterusnya. Nah, jadi ini cerita mengenai keturunan Adam yang dia mencampuri istrinya, terus rasa khawatir itu muncul. Kandungan yang dibawanya itu membuat khawatir.
wah ini jangan-jangan nanti begini begitu. Nah itu siapa yang khawatir itu, Nasir Sa'di mengatakan itu keturunan Adam, bukan Adamnya. Makanya beliau katakan terjadi perpindahan dari nau, yaitu person tertentu, yaitu bagian awal dari ayat 189 bercerita mengenai Adam dan Hawa, tapi pertengahan falamma tahusya itu tidak menceritakan Adam dan Hawa, tapi menceritakan jenis manusia, namanya intiqal min nau ilal jenis. Jadi tatkala ada seorang laki-laki yang mencampuri istrinya, falamma tahusya itu ya, laki-laki ini bisa siapa saja. Kemudian istrinya mengandung, dia khawatir, keduanya mohon pada Allah. Nah, ini tafsir Nasir Sa'di. Jadi kalau kita menggunakan tafsir Nasir Sa'di ini enak. Enaknya itu tidak akan mengarah kesalahpahaman, nanti menuduh, bukan menuduh ya, kesalahpahaman memahami bahwa ayat ini cerita kesemuanya mengenai Adam dan Hawa. Tapi tidak begitu. Tapi separuh bagian pertamanya itu cerita nau, kemudian berikutnya adalah cerita jenis. Maksudnya person tertentu, kemudian di tengah-tengah cerita keturunan Adam, entah siapapun. Tapi ada yang seperti itu ya. Nah, baik, itu ayat 189. Dari ini menepis pemahaman bahwa Adam itu pernah menyekutukan Allah. Setelah di dunia itu tertepis dengan tafsir Nasir Sa'di tadi. Nah, baik, itu ayat 189. Nah, kemudian ayat 190, falamma atahuma, maka tatkala iblis mendatangi keduanya ini ya. Saya ulangi, salah. Falamma atahuma, maka tatkala Allah memberikan keduanya kepada dua pasangan tadi, solihan, anak yang sehat, waras, ya, sempurna. Nah, ja'ala, keduanya menjadikan lahu, untuk Allah, syuraka, sekutu. Nah, kemudian di dalam tafsir Jalalain itu Jalalain mengutip beberapa riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Hakim ya dan At-Tirmidzi, perihal ketika Hawa itu mengandung, kemudian dia didatangi iblis. Kemudian iblisnya itu memberikan keraguan-raguan pada Hawa bahwa anak ini tidak bisa hidup. Nah, supaya bisa hidup beri nama Abdul Haris ya. Maka sesungguhnya kalau diberi nama itu dia akan hidup. Lalu si Hawa memberi nama itu, lalu hiduplah dia. Nah, ini dikutip oleh Jalalain, riwayat Al-Hakim, riwayat At-Tirmidzi. Nah, kutipan tafsir Jalalain ini kita bandingkan dengan Al-Qurtubi. Nah, ini ya, namanya tadi saya sampaikan, kita tidak menambahkan ayatnya, tapi mengulangi tafsir, tapi mengambilkan dari dua tafsir. Satu Nasir Sa'di, yang kedua Qurtubi. Nah, Qurtubi menjelaskan bahwa riwayat perihal Hawa didatangi iblis ya, kemudian iblis menipu Hawa, beri nama Abdul Haris ya. Haris itu ya. Haris itu namanya si iblis tadi. Iblis menyamar ya, bahwa dirinya namanya Haris supaya tidak konangan oleh Hawa. Nah, kemudian diberi nama Abdul Haris, terus nanti hidup. Karena dulu-dulu itu meninggal dunia, keguguran lah, kira-kira seperti itu. Nah, riwayat ini Al-Qurtubi mengatakan itu dhaif semuanya. Nah, jadi kalau begitu memang kita gabungkanlah untuk tafsir ayat 189 dan 190 surat Al-A'raf ini. Yang ayat 189 itu kita ambil tafsir Nasir Sa'dinya, kemudian ayat 190 kita ambil
penjelasan Al-Qurtubi yang mendhaifkan riwayat-riwayat yang dicantumkan di Jalalain. Nah, jadi gitu ya. Nah, jadi ini kembali ke bahwa ini cerita mengenai anak turun Adam yang dulunya ketika hamil itu ya memohon-mohon pada Allah supaya anaknya sehat. Namun setelah Allah beri karunia anak yang sehat waras, keduanya malah menyekutukan Allah. Keduanya ada yang mendidik anaknya ala Yahudi, ala Majusi, ala Nasrani dan lain-lain, itu kan ya. Nah, fata'ala Allah, maka maha tinggi Allah amma yusyrikun, dari apa yang mereka sekutukan. Nah, baik itu ya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, jadi tidak kita tambahkan, tapi kita beri perbandingan, wawasan dari tafsir yang lain yaitu As-Sa'di. Baik, kita akhiri. Ini untuk hari keempat ini 10 menit ya. Soalnya kemarin 15 menit itu nguploadnya itu kelamaan nih. Jadi ini diganti 10 menit saja. Baik, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.